dikatakan bahwa saya membuat kebohongan publik mengenai scan ijazah yang diduga palsu dikatakan oleh dari teroris ini sudah terbantahkan bahwasanya ijazah beliau itu ada, ya, ada watermarknya, ada embossnya dan sudah diperlihatkan kepada semua yang kemarin yang tadi hadir di dalam. Jadi ini menggugurkan semua asumsi-asumsi, narasi-narasi yang jahat dari pihak mereka. Mau mengatakan pada seluruh rakyat Indonesia, udah bersihkan kembali kepala, cuci kembali, bersihkan semua, hidup normal, ya, berpositif pikiran terhadap sesuatu apapun. Kalau tidak diyakini 100% itu keliru, jangan coba-coba. Karena konsekuensinya ada di dalam jeruji besi. Tunggu saja, ya. Begitu maraknya orang yang benci kepada Jokowi dan juga Gibran, ya, kasus ijazah tidak selesai-selesai. Namun kita akan simak di video kali ini seperti apa dia akan selesai. Saya kira akan selesai karena benar-benar sudah 99 bahkan 100% itu bisa dibilang semua ijazah yang asli sudah ditunjukkan, ya, semua clear, semua selesai, semua mengiyakan bahwa itu real asli. Akan tetapi masih si Roy dan CS-nya masih sama. Pradugaan kita semua sama. Apakah nanti setelah ijazah ditunjukkan keasliannya, apakah itu sudah selesai? Kita simak langsung ke videonya. Pengacara ini langsung bersangkutan bahwa benar-benar sudah menyatakan keaslian daripada ijazah Jokowi. Terkait ijazah pembanding Milih orang lain. karena itu milih orang lain, ya, sehingga tidak etis ketika ijazah pembanding tersebut tidak diizinkan oleh pemiliknya. Artinya kalau Insinyur Joko Widodo kan ada pengacaranya, ada Yakub dan ada tim lawyer dan kami sebagai tim hukum juga ada menyaksikan itu semua. Jadi saya rasa kalau untuk ijazah pembanding itu nanti di pengadilan, tetapi ini akan berproses kok. Bahwa kemudian ditunjukkan bahwa rasa penasaran mereka terkait emboss, watermark, garis merah di atas foto itu sudah terjawab. Artinya siap-siaplah yang mengatakan bahwa ijazah ini palsu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum karena sudah menjustifikasi dengan atas nama demokrasi, ya, atas nama demokrasi, tetapi pelanggaran hukum. Kenapa tidak boleh kita menjustifikasi bahwa itu palsu sementara kita sendiri belum memegang aslinya? Nah, ini sudah kami anggap bahwa ini sebagai tahapan untuk meningkat ke tahapan selanjutnya. Ya, kami tetap di dalam gelar perkara, kami tetap optimis bahwa harus segera dilakukan penahanan, gitu, ya, gitu. Jadi ya. saya tambahan, ya, kalau kita bicara ini artinya apa? Ini adalah kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia, ya. Bahwasanya, ya, seperti kalau saya dikatakan bahwa saya membuat kebohongan publik mengenai scan ijazah yang diduga palsu dikatakan oleh dari teroris ini sudah terbantahkan bahwasanya ijazah beliau itu ada, ya, ada watermarknya, ada embossnya dan sudah diperlihatkan kepada semua yang kemarin yang tadi hadir di dalam. Jadi ini menggugurkan semua asumsi-asumsi, narasi-narasi yang jahat dari pihak mereka. Kembali lagi kita tunggu nanti di pengadilan. Tidak ada kata damai dari Pak Jokowi. Ya, ini satu kali lagi ya dari pelapor. Ini Pak Maret Samuel. Ya, silakan Pak Maret. Ya. Jadi teman-teman semua, kami semua pelapor 4 orang hadir. Ya, dari pelapor Pak Jokowi, lalu Letsmanan, lalu Andi Kurniawan dari Pradi, ya, lalu kemudian saya juga hadir langsung. Bukan hanya ijazah sarjananya Pak Jokowi yang ditunjukkan, tapi ijazah SMA semuanya yang asli ditunjukkan. Dan bukan hanya ijazah yang ditunjukkan, tetapi bukti penyitaan dari penyidik kepolisian juga itu ditunjukkan. Dan bukan hanya bukti penyitaan terhadap ijazah Pak Jokowi, tapi juga bukti penyitaan terhadap ijazah pembanding yang dilakukan oleh penyidik. Ada 13. Dan ada 13.
Jadi ini tidak tanggung-tanggung bagi rakyat Indonesia yang selama ini ikut dicuci kepalanya, dicuci otaknya. Ya, kami, ya saya sebagai pelaku langsung, pelapor, mau mengatakan kepada seluruh rakyat Indonesia, udah bersihkan kembali kepala, cuci kembali, bersihkan semua, hidup normal, ya, berpositif pikiran terhadap sesuatu apapun. Kalau tidak diyakini 100% itu keliru, jangan coba-coba, karena konsekuensinya ada di dalam jeruji besi. Tunggu saja, ya, kira-kira begitu. Terima kasih ya. Lanjut, Pak Lecumanan, lanjut. Ya, saya menyampaikan sedikit aja, bahwa tadi Oke, saya nyampaikan sedikit aja ya, bahwa tadi memang disepakati ya, karena ada permintaan dari Ombudsman untuk diperlihatkan kepada peserta yang ada di gelar perkara khusus. Tapi saya perlu sampaikan, ya, hari ini setelah ya pihak terlapor ya, atau dalam hal ini pelapor Dumas melihat, menyaksikan, tidak ada kata-kata lagi. Tidak ada kata-kata lagi. Bahkan Ibu Elida Neti hampir mau menangis. Bahkan Ibu Elida Neti, pengacara dari Bang Egy, hampir menangis dengan penyampaian bahasanya itu. Tapi nggak perlu saya sampaikan di sini karena itu sifatnya personal. Ya, itu aja yang perlu saya sampaikan. Sekarang kita sisa sesi kedua ya. Ya, tadi sudah dilakukan gelar perkara khusus yang sesi 1 untuk klaster yang pertama. Hasilnya sangat baik. Kenapa kami katakan sangat baik? Pertama-tama, walaupun kami kembali juga harus masih menunggu hasil yang internal sesi 2, namun di sesi pertama tadi dapat kami sampaikan bahwa terdapat penjelasan yang sangat komprehensif juga dari semua pihak, dari penyidik, para pendumas maupun kami juga. Diskusinya sangat panjang dan di situ sebenarnya kesimpulannya sangat mudah, sangat simpel, yaitu penyidikannya sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum. Nah, hal yang kedua yang sangat cukup mengagetkan kami juga, namun kami sangat apresiasi adalah ijazah Pak Jokowi akhirnya telah ditunjukkan tadi kepada para tersangka maupun kuasa hukumnya. Jadi kami cukup mixed feelings juga ya. Tadi awalnya kami mengatakan ini kira-kira gimana, apakah sudah sesuai prosedur, tapi ternyata ya mungkin sudah jalannya juga. Tadi ditunjukkan oleh para penyidik dan kami sangat apresiasi dan sudah dilihat langsung oleh mereka. Mereka juga mengatakan, aduh terima kasih, sangat mengapresiasi. Dan itu ya kami sangat saling menghormati bagaimanapun kan tadi rekan-rekan kuasa hukum juga rekan sejawat kami juga, walaupun kami sekarang beda posisi, cuman kami sangat mengerti posisi mereka bahwa mereka sangat mensyukuri adanya hal ini. Jadi mungkin satu yang saya kembali harus ingatkan dan tegaskan, tidak ada lagi yang bisa untuk meragukan ijazah Pak Jokowi apakah sudah disita atau belum. Ijazah aslinya telah ditunjukkan, sah. Tadi dilihat langsung juga oleh para tersangka maupun kuasa hukumnya. Itu kelihatannya poin yang paling harus di-highlight dalam sesi pertama tadi. Nanti setelah ini masih ada sesi kedua lagi untuk klaster kedua, yaitu Pak Roy Suryo, Bang Rismon, dan Ibu Tifa. Klaster kedua mungkin nanti kurang lebihnya akan dapat kami sampaikan setelah sesi kedua. Ada tambahan nggak? Ya, sudah bisa diprediksi hasilnya akan seperti itu kan dari awal begitu. Awalnya UGM sudah menyatakan, awalnya UGM diam kan, mereka katakan loh kok UGM diam, berarti benar dong. Kemudian UGM sudah klarifikasi, loh UGM ngapain campur tangan, harusnya diam aja, jangan berpihak dong. Jadi kita sudah tahu, kita mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang disampaikan itu pasti akan salah di mata mereka, karena yang mereka cari itu adalah bukan kepastian hukum, bukan mengenai permasalahan hukum keadilan, tapi memang mereka ingin mendiskreditkan Pak Jokowi saja dan keluarga. Ya mungkin kita semua punya pertanyaan yang sama ya seperti Mbak. Tanyakan mereka. Iya, apa ya kira-kira? Dan hari ini adalah satu milestone yang cukup luar biasa ditunjukkan. Nah, kita lihat tadi juga disampaikan oleh pimpinan gelar bahwa ini sebenarnya adalah ya mungkin rasa ini lebih dari hal yang normatif. Tadi benar-benar memang rasa keadilan yang coba dijelaskan oleh dan transparansi yang dijelaskan oleh pimpinan gelar Pak Direskrimum, yang sehingga kami sangat menghormati itulah. Jadi kembali lagi tidak ada lagi yang bisa mengatakan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu tidak disita karena sudah diperlihatkan jelas tadi. Mereka mendalilkan kepalsuan, ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya.
tadi saya sampaikan juga pada saat gelar khusus, kalau kita tunjukkan pun, walaupun kami tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, bagi apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? UGM yang mengeluarkan sudah mengatakan ini asli. KPU yang memverifikasi sudah mengatakan ini asli. Mereka lapor ke polisi. Polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas. Walaupun menurut kami, awalnya kami keberatan juga dengan ada gelar ini, karena kami tidak melihat esensi dan urgensinya. Cuman kami hormati tentunya sebagai warga negara yang taat hukum, Pak Jokowi juga memberikan kuasa mereka hadir saja. Kemudian kami hadir, ternyata ya kita lihat, dipercaya atau tidak. Harapan kami, gelar tadi yang cukup sangat clear, mengatakan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran apapun. Karena mereka tidak bisa membuktikan pelanggaran apapun dalam penyelidikan, ini mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Hampir semua institusi pasti dicurigai ketika memberikan keputusan yang mengalahkan Bang Roy. Termul. Jadi sebentar lagi ya, kepolisian kita adalah termul, pengadilan kita adalah termul, KPU adalah termul, ya. Iya kan? Saya adalah termul. Sebentar lagi iNews pun adalah termul, dan ahli pun adalah termul. Kan begitu. Jadi semua adalah termul. Nah, bahwa betul bahwa diakui. Ya. Tetapi kan di sini maksud Bang Pitra sih biar jelas. Maksud Bang Pitra 263 pemalsuannya ini kan melibatkan stempel UGM. Ya. Sehingga itu yang perlu dikonfirmasi. Itu maksudnya. Itu tugasnya polisi. Setiap orang juga bisa buat stempel UGM, Bang. Iya. Bukan berarti diakui itu apa produk tidak? UGM. Benar, setiap orang Diakui bisa buat apa stempel. tidak bahwa ini. Tapi ini karena sudah UGM. dicatut nama UGM, kita tanya ke UGM-nya, ini nama kau dicatut, benar Nanti nggak kita kau mengeluarkan jelaskan ini? itu Gitu loh. simpelnya di situ. Betul loh. Oke, baik. Kita jelaskan dulu di closing statement. Saya ingin mulai dari Bung Adi Darmawan, silakan. Ya, Sekaligus closing statement ya. Closing statement, baik. Terima kasih Bung Aiman. Ya, bahwa persoalan ini sudah sampai tahap penetapan tersangka. Ya, kemudian bahwa kita menjalankan proses demi proses sudah satu tahun. Terus kemudian ini sudah banyak yang terlibat Bung Aiman. Terlibatnya yaitu beberapa institusi pemerintahan, badan publik yang ikut terseret dalam hal ini. Kenapa? Karena memang proses ini melalui institusi publik tersebut. Contohnya KPU. Nah, karena KPU juga diberikan fotokopi yang dilegalisir menjadi dokumen publik. Kemudian ada dari KIP juga sudah menyidangkan. Artinya semua dokumen sudah melibatkan institusi publik. Nah, ini berjalan. Kemudian lahirlah penelitian yang menurut hemat saya, keahlian dari Bang Roy dan Bang Rismond itu adalah keahlian akademik. Tetapi perlu saya tegaskan juga bahwa keahlian akademik itu ketika dia mau bersaksi di peradilan tentu tidak akan menggunakan keahlian itu. Dia harus bersertifikat melalui BNSP. Saya juga sudah cross check sampai ke BNSP bahwa memang belum ada BNSP. Tetapi Bang Rismond dan Mas Roy ini berdasarkan keahlian akademik. Berbeda dengan ahli BNSP ya. Kalau seandainya itu dikatakan sebagai seorang ahli, maka dia harus listed, harus terdaftar di BNSP. Betul sekali. Kalau tidak terdaftar di BNSP, maka keahlian akan ada akademik. Keahlian akademik ya. Namanya keahlian akademik. Maka dia tidak bisa disebut ahli. Betul sekali. Dan itu bisa bermasalah dalam proses hukum. Betul. Oke. Nah, itu. Nah, ini Bung Roy dan Bung Rismond tidak terdaftar di BNSP. BNSP, belum ada BNSP-nya. Oke, Tetapi kan nanti bisa urus, bisa. Tapi kan prosesnya udah masuk. Nanti itu maksudnya itu bisa jadi titik lemah untuk proses hukum maksudnya. Ya di situ titik lemah. Oke. Tidak bisa bersaksi atas dirinya sebagai ahli di hadapan pengadilan nanti. Oke. Itu sudah pasti. Ya kan? Nah, nanti mungkin Pak Ugo terus, juga bisa bicara. Yang kedua, bahwa ini sudah berjalan, kami sih melihat bahwa semoga
ini sampai ke pengadilan karena sudah melibatkan institusi. Lawan dari Mas Roy dan Bang Rismon saat ini adalah institusi. Kita perhatikan. Yang pertama adanya sidang KIP. Ya. Kemudian adanya tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh teman-teman pemohon terhadap KPU. Bahwa ada pemusnahan dan lain sebagainya, termasuk Andri. Berarti semua melibatkan badan publik. Ketika kita melihat persoalan ini, berarti benar dong. Hal ini melibatkan badan publik. Nah kalau melibatkan badan publik, nah seperti kata teman-teman yang lain, berarti badan publik ini termul semua dong. Kan begitu? Karena apa yang dilakukan di Badan publik misalnya ditolak. apa yang sebutkan misalnya? Nah, di KIP ditolak. KIP, oke. KPU juga diserang. KPU juga menyerahkan kan? Bang Aiman, nanti saya ada jawaban untuk Terus kemudian UGM kan badan publik, ya kan? Lapor. Pengadilan. Nah, ini badan publik semua. Iya kan? Nah, berarti untuk penyelesaian persoalan ini sederhana kan, Bung Aiman? Iya kan? Iya itu dengan cara peradilan. Bahwa pengadilan lah saat ini yang bisa betul-betul jalan keluar bagi persoalan dimaksud. Kenapa? Karena memang sudah harus seperti itu. Nah, dijawab lagi bahwa hampir semua institusi pasti dicurigai ketika memberikan keputusan yang mengalahkan Bang Roy. Termul. Jadi sebentar lagi ya, kepolisian kita adalah termul, pengadilan kita adalah termul, KPU adalah termul, ya. Iya kan? Saya adalah termul. Sebentar lagi iNews pun adalah termul dan ahli pun adalah termul. Kan begitu. Jadi semua adalah termul. Nah, semangat kan? Nah, kalau saya belain Bung Ade, saya dibilang termul juga. Gitu. Bang Aiman belain saya termul. Kalau saya dibilang saya mendukung Mas Roy, saya dibilang saya nggak pernah ngomong teroris katanya. Yang mana bebas lah terserah. Artinya itulah yang terjadi. Jadi bahwa apa yang terjadi saat ini kita ikuti, kita tunggu. Semoga pemeriksaan gelar perkara, saya nggak tahu jadwalnya, mungkin minggu ini ya. Minggu ini sudah gelar perkara. Setelah gelar perkara kita lihat, karena kita akan berjumpa di gelar perkara nanti kan. Gelar perkara, kemudian pemeriksaan 5 tersangka. Selesai, kita tunggu. Mudah-mudahan apa yang menjadi putusan pengadilan bisa menjadi satu keputusan. Saya mau tanya, ijazah itu pasti akan ditunjukkan oleh Pak Jokowi nanti. Beban sekali lagi untuk pembelajaran publik. Saya akan menjawab. Bahwa beban pembuktian saat ini, Bung Aiman, karena ini sudah masuk penyitaan oleh Polda Metro, berarti barang tersebut ada di Polda Metro kan, disita. Nah, kemudian setelah disita, nanti dilimpahkan ke kejaksaan. Ijazahnya ya? Ijazahnya, ijazah aslinya dan alat bukti lain. Dan pasti akan ditunjukkan oleh kejaksaan dong? Oh pasti dong. Beban pembuktian itu beralih di kejaksaan untuk berperadilan. Seperti itu. Baik. Ya. Oke. Terima kasih Bung Aiman. Langsung jawab silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini closing statement ya. Sebelum closing statement, saya melalui rakyat bersuara ingin meminta kepada Bapak Prabowo Subianto. Bapak, tolonglah hargai polisi-polisi baik. Satu di antaranya ada di depan saya, Bapak Jenderal Ugroseno. Bapak Jenderal Ugroseno ini adalah salah satu yang menjadi katakanlah penyemangat kami. Ketika beliau dengan ketelitiannya mengatakan bahwa surat edaran nomor 7 tahun 2018 itu adalah melanggar karena melakukan penghentian penyelidikan. Penghentian penyelidikan tidak ada dalam KUHP dan sulit untuk meletakkannya di mana dalam hierarki keputusan undang-undang dan segala macam, ya kan? Jadi kalau tadi mengatakan tentang due process of law, kami ingin mengatakan kami sulit mendapatkan due process of law. Ya, bahwa kami ini untuk melaporkan saja susah. Tidak mendapatkan laporan tapi menjadi dumas hampir 8 jam lalu dibiarkan begitu saja. Tapi ketika Bapak Jokowi akan melaporkan kami, barulah itu pelan-pelan seakan-akan diangkat seperti itu ya. Nah lalu dalam perjalanannya mengenai gelar perkara khusus,
itu banyak sekali yang dilanggar, terutama Perkapolri yang dibikin sendiri, yaitu Perkapolri nomor 10 tahun 2019, terutama pasal 10 dan pasal 84. Silahkan cek. Apakah di situ ada berita acara penyitaannya? Uang ijazahnya sudah dikasih terus diambil lagi, kapan disitanya itu? Jadi kami mengatakan, jika hari ini kami bertahan hampir 8 bulan hanya karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang Maha Esa serta orang-orang baik seperti Bapak Ugroseno. Semoga beliau di masa tuanya ini akan tetap terus mengabdi kepada kepolisian karena kami mencintai polisi Republik Indonesia dalam rangka hari ini percepatan reformasi Kapolri, ya. Baik, yang kedua, Bang Bang Aiman, saya ingin mengatakan begini ya. Due process of law ini kata yang sangat keramat. Bayangkan, dalam kondisi saya sebagai tersangka, kami tetap bekerja. Kami mengawal Bonatua Silalahi di Komisi Informasi Publik. Perlu Anda ketahui, tanggal 5 Desember dicabut kuasa kami untuk mengawal daripada saudara Bonatua Silalahi. Apakah dia tertekan? Kami tidak tahu. Akan tetapi yang pasti tanggal 4, KIP, apakah ini terang-terangan atau diam-diam, mengunjungi Kepolisian Republik Indonesia dan bertemu dengan Bapak Kapolri, yaitu Bapak Sigit Listio, ya. Meskipun akhirnya karena itu sudah diketahui umum, maka yang disampaikan adalah kedatangan KIP ini dalam rangka untuk menyampaikan amanah daripada undang-undang nomor undang-undang tentang KIP. Itu sebelum putusan KIP? Ya, sudah. Jadi kami sudah ke putusan KIP. Kami 3 memegang. Satu, lawan kami adalah KPU RI, kemudian lawan kami adalah Kemendikdasmen, kemudian yang satu lagi ini siapa namanya, Andri, ya. Nah, jadi Andri sudah diputuskan bahwa kami ditolak semuanya, tidak bisa mendapatkan dokumen tersebut karena dokumen tidak dikuasai oleh Andri, ya. Nah, seperti itu keputusannya. Persidangan tuh berlangsung sangat meriah, ya. Dalam artian inilah persidangan yang kami dambakan. Harus kami akui, para komisioner itu kami tidak perlu berpayah-payah, mereka sangat teliti menanyakan, yang akhirnya membuat kewalahan badan publik yang bersangkutan begitu. Seperti Andri misalnya, mengapa dia tidak melakukan arsiparis, ya, atau namanya hasanah daripada dokumen-dokumen tersebut, sedangkan dokumen tersebut setelah 10 tahun harusnya sudah ada di Andri. Kami mengharapkan dokumen itu tidak ada. Jadi mereka tidak aktif untuk mengarsip begitu. Nah, kan ada undang-undang yang mempidanakan hal tersebut karena sangat berbahaya. Presiden ini tidak banyak. Berapa sih dalam setiap 5 tahun? Dan mereka nggak punya data itu begitu. Nah, jadi kami di awal diberikan seluruh presiden, Bu, ya. Nanti jangan potong. Seluruh presiden. Jangan potong dulu. Saya nanya aja. Jangan potong dulu. Ini khusus untuk Pak Jokowi, ya. Karena itu yang kami minta begitu, ya. Nah, jadi kami mengatakan padahal ada asas, ya. Saya sambung lagi tadi sebelum lupa begitu. Tidak boleh hakim, katakanlah namanya bukan hakim, ya, tapi majelis komisioner begitu, bertemu dengan Kepolisian Republik Indonesia yang kebetulan adalah orang yang juga termohon dalam perkara tersebut begitu. Ini KIP, ya? Ya, memang mereka ketika konfres mengatakan hal yang baik-baik lah, ya. Seperti kami mendatangi karena amanah daripada undang-undang KIP bahwa badan publik seperti kepolisian ini yang merupakan lembaga non kementerian itu harus melayani begitu. Kepada Bapak Presiden, mantan Presiden ke-7, Pak Joko Widodo, saya dapat kabar bahwa ada pendukung Roy Suryo sementara lobi-lobi dengan tim reformasi Polri, dalam hal ini Pak Jimli Asidiki dan kawan-kawannya, untuk melakukan restoratif justice ataukah mediasi dengan Bapak. Mereka minta agar pihak reformasi Polri meminta Pak Joko Widodo agar melakukan mediasi dengan Roy Suryo CS. Pak, tolak, jangan. Sebab mereka sudah mempermalukan Bapak, mereka sudah buat keluarga Bapak ini seperti sudah tidak berarti lagi, tidak berharga di negeri ini, di dunia ini. Sehingga kalau bisa, Pak, tolak dan penjarakan Roy Suryo CS 8 orang. Kalau memang ada orang-orang lagi, tambah lagi. Laporkan semua yang mengatakan ijazah Bapak itu palsu. Dan yang juga mengolok atau tidak percaya kepada UGM, UGM juga laporkan semua agar orang-orang ini dipenjarakan menjadi efek jera bagi yang lain. Karena mereka ini sudah keterlaluan, perlakuan mereka ini sudah jahat, busuk. Mempermalukan Bapak, mempermalukan UGM, kampus ternama di Indonesia, bahkan di Asia. Jadi, jangan mediasi, Pak. Jangan mediasi UGM. Kalau bisa, tidak boleh cabut laporan. Gas terus, biar menjadi efek jera bagi yang lain. Ini sudah mengganggu, sangat mengganggu kehidupan Bapak, kehidupan keluarga Bapak, kehidupan anak-anak Bapak, dan lain sebagainya. Jadi Roy Suryo, Rismond, Tifa, Rustam dan kawan-kawan itu jangan dibiarkan. Gas terus, Pak.
Usahakan sampai di pengadilan. Kita buktikan, Pak, kalau Bapak butuh tambah lagi pengacara, kebetulan saya juga sudah pengacara. Kami ada beberapa orang dari Indonesia Timur, ada beberapa orang saya ajak gabung menjadi kuasa hukum UGM atau kuasa hukum Pak Joko Widodo. Termasuk ada beberapa alumni UGM yang pengacara sudah siap untuk menjadi kuasa hukum UGM dan Pak Joko Widodo. Kalau Bapak mau, kami juga siap supaya kami hantam Roy Suryo CS ini semuanya, tidak boleh kasih ampun. Gas Pak Joko Widodo, gas UGM. Ya, kita sudah menyimak tadi, menonton ya. Kalau kita ambil kesimpulannya ya, masih ada baiknya ya dari teman-teman pengacara Pak Jokowi menyuruh mereka untuk berhenti dan memberikan wacana atau memberikan arahan kepada rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia untuk menghentikan ijazah ini. Ya, apabila ini dilanjutkan dan ternyata tidak tepat dengan apa yang diomongkan, maka sekarang urusannya akan ke arah sidang. Ya, masuk bui katanya ya, masuk bui dan siap di penjara. Mampus dah, mampus dah ya kan. Maka kita sebagai rakyat biasa seperti saya, yuk kita bisa menyikapi dengan baik, bijak. Pemimpin siapapun itu ya dengan latar belakang yang mohon maaf kita juga belum tahu, namun yang pasti adanya beliau-beliau sudah ke arah sana, itu pasti sudah membawa semuanya, apa CV, lamaran, syarat-syarat, itu pasti kayak orang lamaran kerja ya toh. Nggak akan mungkin menjadi presiden itu tanpa ijazah, benar? Nah ini, jadi kita benar-benar harus menyikapi dengan bijak ya, itu bagian pribadi, privasi, akan tetapi karena beliau pernah menjadi presiden akhirnya diungkap secara publik, tapi secara publik pun satu, hanya gara-gara Pak Presiden Jokowi ridho atau ikhlas untuk memberitahukan keasliannya atau ijazah aslinya kepada pengadilan, dan hanya di pengadilan. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini sudah jelas hanya menempuh jalur hukum. Beliau dihina diam, beliau difitnah diam, beliau di apapun diam. Pokoknya Pak Jokowi mindsetnya, konsepnya adalah kerja, 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 dan kerja itu. Sampai akhirnya ini kalau didiamkan tahun demi tahun kok masih berjalan seperti ini terus dan tidak ada selesainya, maka ditempuhlah jalur hukum. Kenapa? Kalau dibiarkan tidak ditempuh jalur hukum, kalau dibiarkan ini mencemarkan nama baik ya sahabat semua ya. Jadi Pak Jokowi diam, tapi bukan diam karena ngurusin, karena bagi beliau Pak Jokowi itu gak penting gitu loh. Yang jelas ijazahnya asli, dia juga kuliah ya, dan pembuktian nyata menjadi presiden 2 periode, bahkan realita kerja nyatanya dirasakan sama masyarakat rakyat Indonesia ya. Ini nggak penting bagi Pak Jokowi, makanya tidak pernah dihiraukan sampai bertahun-tahun ya kan. Akan tetapi ternyata dibiarkan, ya udahlah, ya udah kita langsung saja, nggak usah nego-nego, kita langsung ke jalur hukum, itu yang terbaik karena masih ada urusan yang lebih penting daripada ngurusin ya hal-hal yang demikian. Itu maksudnya Pak Jokowi. Konsepnya Pak Jokowi itu mengedepankan mana yang di depan mata yang sekiranya untuk ke arah kemaslahatan gitu loh. Kalau hanya untuk masalah Roy Panci CS ini hanya untuk sebagian pembelajaran, beliau langsung ke jalur hukum untuk pembelajaran bagi orang-orang yang seperti itu, Roy Panci CS itu yang tidak akan ada henti-hentinya ya teman-teman ya. Jadi kita stop untuk mengurusi, untuk mengkeluarkan lagi. Akan tetapi apabila mereka tidak berhenti ya, kita sebagai masyarakat biasa ya wes ya, mereka kalau dia gas kita ya gas ya kan. Udah ya gitu ya untuk semuanya sahabat semua. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah support. Satu dukungan Anda 1000 dukungan untuk channel kecil ini. Terima kasih, sehat selalu, berkah barokah dimanapun berada, yang pasti selalu bahagia. Salam untuk keluarga tercinta Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.